Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita. Dapatlah kita hadir hari ini guna mengikuti kajian Al-Quran baik secara lafaziyah maupun tafsiriyah. Mari kita kirimkan salam atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sekarang kita masuk ke kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Abasa dari ayat 1 sampai dengan 16. Kita ikuti dulu, kita baca bersama ayat yang akan kita bahas berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق الله العظيم. Saya berharap teman-teman bisa memberi tafsir atas segala pengalaman-pengalaman bacaannya, sehingga kita bisa satu sama lain sharing, berbagi. Saya persilahkan kepada teman yang memulai pertama. Tafadhal. Ini surah yang merupakan peringatan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah sebagai Rasul ada juga sifat-sifat manusianya. Dan ini rupanya timbul sifat manusianya ketika dia sedang berhadapan dengan orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy, orang kaya Quraisy, datang orang buta dengan suara lantang, tidak tahu keadaan, berpaling. Jadi mukanya, ini muka bermasam sedikit saja, ditegur. Jadi inilah kita lihat bahwa Rasulullah itu terkontrol, ekspresi saja sudah ditegur. Dan ini yang membuat penulis Barat mengakui bahwa Quran itu objektif.
Seandainya Muhammad yang membuat itu Quran, maka dia tidak akan mencantumkan itu. Karena itu termasuk celaan buat dia. Tapi objektif. Jadi ini ada hikmahnya. Tentu saja kita pun belajar dari sini. Hindarilah untuk bermuka masam, ya. Manusia itu tidak bisa kita beda-bedakan, ya. Jadi pembelajaran buat kita ini tazkirah untuk kita, ya, karena Rasul kita sendiri yang tercinta, yang begitu mulia, budi pekertinya, akhlaknya, pernah juga melakukan sebenarnya slight mistake ini, kesalahan sangat kecil, ekspresi saja, tapi sudah ditegur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Surah Abasa ini awalnya tadi kan, aduh lupa. Apalagi ayat pertama? Abasa wa tawalla. Anja, ya. Kalau saya baca-baca tadi, mungkin untuk sementara saya melihat dari dua sisi Rasulullah dan sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sisi Rasulullah, ada riwayat kenapa dia kecut berpaling mukanya itu begitu, karena dia sementara menceramahi para tokoh-tokoh Quraisy pada zaman itu. Dengan pemikiran beliau, kalau ini tokoh-tokoh Quraisy bisa dimasukkan dalam memeluk agama Islam, berapa banyak budak-budaknya yang bisa ikut. Itu yang dia pikir, sementara konsentrasi menghadapi petinggi-petinggi Quraisy waktu itu. Kemudian yang kedua, yang ada di benaknya beliau, ini Abdullah binti Abdullah binti Ma'num, Ummi Maktum. Dia kan juga orang Islam itu. Artinya Islam harus punya etika, adat. Kenapa sekarang lagi sibuk-sibuknya saya sebagai nabi, kau datang? Kenapa tidak mengerti? Di situ yang membuat beliau agak kesal. Nah, di sisi Rasulullah. Terus Allah Subhanahu Wa Taala juga melihat kondisi ini, dia akan mengatakan dia Muhammad, dia. Jadi itu bahasa Allah itu dia. Kenapa juga dia tidak bilang kamu Muhammad? Itu mungkin barangkali Pak Ustaz bisa mengkaji, mungkin ada makna di dalamnya itu. Dia Muhammad, artinya dia menjelaskan kepada orang, bukan kamu Muhammad. Karena di ayat-ayat yang lain biasanya dia bilang Allah itu kamu Muhammad. Itu mungkin. Tapi hal yang patut disimak sampai saat ini, bahwa bagaimanapun sibuknya, tidak melihat itu tamu itu apakah orang cacat atau pejabat atau orang miskin, sementara menghadapi orang besar, pesan barangkali yang hikmahnya yang ingin dicapai oleh Allah di sini adalah layanilah mereka meskipun sementara. Kira-kira begitu pemikirannya untuk sementara. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Sebenarnya ayat ini, surah ini sudah, kalau tidak salah sudah 2-3 kali kita pernah bahas. Pernah di Nurul Ilmi, kalau tidak salah di sini juga pernah sebelumnya ini ada Abasa wa tawalla ini, seingat saya pernah dibahas. Ya, jadi menurut tafsirnya Prof. Quraisy itu sampai seingat itu, asbabun nuzulnya ini Aisyah yang meriwayatkan. Jadi pada waktu itu Rasulullah sedang meeting bersama dengan konglomerat dan petinggi-petinggi Quraisy yang rencananya mau mempelajari Islam. Sementara berlangsung pembicaraan, berteriak dari luar ini Ibnu Ummi Maktum, seorang buta tunanetra yang minta dinasehati. Nah, pada saat itu Rasulullah berpaling, dan tetapi menurut Quraisy ini hal yang biasa saja. Tapi karena Rasulullah ini manusia pilihan, maka turunlah ini ayat pertama 10 ayat dulu.
mengenai Abasa ini 10 ayat dulu baru berikutnya lagi. Begitu yang saya ingat dari yang pembahasan kita. Kalau tidak salah sudah 3 kali kita bahas ini Pak, pernah di pengajian kita dulu Abasa wa ta'ala, saya yang bacakan juga. Waktu di sama Prof. Husni Tandra juga di Nurul Ilmi juga pernah Pak Nur. Mungkin kita lupa Abasa wa ta'ala ini pernah kita bahas di sana juga ini Abasa wa ta'ala. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Abasa ini ya memang buat teguran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di sini memang dari ayat-ayat ini memang terjadi pelajaran-pelajaran turun kepada sahabat-sahabat sampai ke kita. Jadi pernah ada kejadian dari Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Itu pada saat sepi, Umar itu selalu mengunjungi rakyatnya. Dia tanya satu-satu pribadi personal. Ada masalah, ada yang bisa saya nasihati, ada yang bisa saya bantu, ditanya satu-satu. Nah, jadi pada saat itu tidak ada yang mau mengeluh. Pas giliran Umar menghadapi publik, datang ini yang habis didatangi rumahnya. Lantas di situ Umar emosi. Kenapa pada saat saya datang ke kamu, itu kamu tidak, pada saat saya urus masalah umum, rakyat ini semuanya saya urus, kau datang kepada saya. Di situ dia emosi di situ. Emosi, tapi akhirnya Umar merenung, oh ternyata memang ini suatu pelajaran. Ini bisa diambil dari ayat ini karena dia mementingkan yang banyak sementara yang satu lagi datang. Yang ini kan dia pentingkan ini sudah jelas-jelas petinggi-petinggi Quraisy. Ini jauh lebih penting kalau menurut ketimbang satu orang ini yang perbandingannya kayak begitu. Kira-kira kayak begitu, Pak. Gambarannya. Jadi memang terkadang ketika kita sudah melihat sesuatu yang besar, ada yang kecil kita agak remehkan. Tidak terlalu kita ini yang banyak saja lebih bagus kayak gitu gambarannya. Ya mungkin cuma itu masukan dari. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ulama terdahulu mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala dia langsung menegur? Kan bisa saja Jibril yang turun membisikkan bahwa kau salah. Oh, ini langsung. Dan yang anunya ini ada dialog antara ulama besar kita, dan yang parahnya ini masuk dalam Al-Quran. Kalau Jibril kan tidak masuk dalam Al-Quran, tapi dia pikir mungkin disinilah ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala mempunyai maksud sebenarnya. Kenapa? Dia memperlihatkan bahwa Nabi pun kalau salah ditegur. Jangankan manusia biasa, diluruskanlah. Ya, jadi ini wahyu. Semua wahyu itu melalui Jibril. Yang tidak melalui Jibril kecuali waktu Rasulullah menghadap di saat Isra Mi'raj. Jadi semuanya ini melalui Jibril. Karena ini wahyu. Ya, ada memang yang wahyu, bukan wahyu, yang Jibril berbicara kepada Rasul itu tidak masuk di sini. Tapi semua wahyu itu yang disampaikan itu adalah melalui Jibril. Kemudian semua Rasul itu dipanggil ya Adam, ya Musa, ya Nuh. Allah mengatakan ya Muhammad, ya Rasulullah. Ini yang istimewa untuk Muhammad. Jadi tidak pernah Allah itu memanggil nama Muhammad dengan namanya. Semua dipanggil ya Ibrahim, tapi Rasulullah tidak pernah ya Muhammad, hanya ya Rasulullah. Kemudian ini dijadikan pihak ketiga karena ini sebenarnya bukan hanya untuk Muhammad, untuk kita. Makanya tidak langsung kepada Muhammad, dia pakai pihak ketiga karena ini untuk kita, pembelajaran kita. Dan ini memang sampai saat ini akan banyak ini, terutama para pejabat ini. Sangat banyak ini kalau ini diamalkan ini akan banyak pejabat yang akan terkena ini karena rata-rata itu kan mementingkan ya seperti yang diceritakan Ananda tadi. Jadi ini pembelajaran ya. Inilah Al-Quran ya. Al-Quran itu penuntun sampai akhir zaman. Ya, saya melihat dari sisi Al-Quran ini sebagai salah satu unsurnya adalah pendidikan. Nah, yang terjadi pada Rasul ini sebenarnya adalah ujian kesabaran. Karena di saat seperti itu,
ternyata mimiknya berubah, jadi kesabarannya diuji di situ, ya, sehingga Allah menegurnya. Ya. Jadi dapatkah kita memperlakukan orang sama, walaupun mungkin orangnya ini lebih di bawah status sosialnya? Nah, itulah yang banyak dipelajari di tasawuf ya, yang kemarin Pak Dokter itu, ya. Nah ini memang susah sebenarnya, tetapi hal yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW itu lain ya, karena ini kan membuat ayat ini turun sebagai satu pembelajaran buat umatnya sampai akhir zaman. Ya.